Halaman 19 ya. Bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi qadha'il hajati. Ini bab yang menerangkan tentang adabnya, sopan santunnya mendatangi hajat. Ya, ini ke kamar mandi ya, buang hajat. Babu adabi qadha'il hajati, bab yang menerangkan tentang adabnya mendatangi hajat. An Anas ibnu Malikin, an Anas bin Maliki, dari Anas bin Malik radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala khala'a, ketika tatkalanya masuk ke jamban, ke WC, wada'a, meletakkan khotamahu, cincinnya, akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lulun. Hadis ini ada catatnya. Catatnya apa? Di situ keterangannya, li'annahu min riwayat Ibnu Jurayj 'an Az-Zuhri 'an Anas wa Ibnu Jurayj lam yasma'hu min Az-Zuhri. Jadi cacatnya itu Jurayj itu tidak mendengar langsung dari Imam Zuhri, tapi dari riwayat lain, nanti hadis yang lain itu hadis ini hasan. Jadi kalau mau masuk ke WC, kalian pakai cincin ya. Di sini Nabi pakai cincin, khotamahu, itu cincin. Ya, cincinnya ini karena ada yang disucikan ya, seperti kemarin di ceritanya Nabi Sulaiman ya, itu hendaknya dilepas. Berarti hadis ini sekaligus menguatkan sejarahnya Nabi Sulaiman tentang cincin ya. Jadi kalau ada kan cincin itu yang tuliskan Muhammad atau Allah atau lafal-lafal lainnya, itu hendaknya dilepaskan. Walaupun hadis ini maklul ya, cacat, tapi ada untuk keutamaan kan bagus ya. Untuk keutamaan bagus ya. Kalau kalian pakai cincin ada lafal Allah ya, kamu bawa masuk ke kamar mandi, ke WC kan juga nggak bagus, nggak boleh ya. Nggak boleh, apalagi dipakai di kiri lagi untuk cebok. Waduh, nggak bolehnya 2 kali. Itu nggak boleh, cebok aja pakai tangan kanan, tangan kiri kan, tangan kanan nggak boleh. Pakai tangan kiri, pakai cebok, udah nggak benernya 2 kali. Itu dosa ya. Jumhur ulama ya, kebanyakan ulama sepakat itu dosa. Dasarnya hadis ini ya, walaupun hadisnya cacat ya, tapi tadi hadis yang dhaif itu kalau untuk keutamaan itu boleh diamalkan. Kembalinya kepada hati kalian ya, kira-kira bagus nggak pakai cincin ada tulisannya Muhammad dipakai cebok lagi? Bagus nggak? Nah, tentunya kurang bagus, malah bukannya kurang bagus ya, nggak bagus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas bin Malik, kana nabiyyu ada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala'a, ketika masuk ke WC, ke kamar mandi, ke jamban, qala, bersabda Nabi, Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya diriku, a'udzu, minta perlindungan bika kepadamu, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khobais, dan setan perempuan. Nah, ini ada juga yang mengartikan minal khubuthi wal khobais itu dari hal-hal yang menjijikkan. Jadi jumhur ulama biasanya mengartikan khubuthi wal khobais ini hal-hal yang menjijikkan. Padahal hal yang paling menjijikkan itu apa? Ya, bukannya air pipis, bukannya kotoran kita, tapi setan itu lebih menjijikkan. Makanya khubuthi wal khobais itu sebagian ulama mengartikan itu setan laki-laki dan setan perempuan.
Tapi ada juga yang mengartikan hal-hal yang menjijikkan. Contohnya ya air pipis, buang kotoran besar yang itu. Tapi kan setan itu yang paling menjijikkan di dunia ini kan untuk orang Islam itu apa? Setan. Makanya khubuthi itu diartikan setan laki-laki, khobais itu diartikan setan perempuan. Jadi bisa aja. Jadi ini doa masuk WC. Nah, kalian udah hafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Kalau keluarnya doanya apa? Ghufronaka. Kalau yang panjang tapi ya cukup ghufronaka juga cukup. Kalau yang panjang alhamdulillahi anil adza wal afini. Alhamdulillahi anil adza wal afini. Tapi kalau yang pendek cukup ghufronaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kebut biar selesai satu bab. Wa an Anasin, dan dari Anas. Nah, ini sahabat lagi, Anas lagi ini. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang meninggalnya itu terakhir. Umurnya panjang sekali. Konon ada yang menceritakan 120 tahun, ada yang 130 tahun, ada yang 140 tahun. Sampai zaman tabi'in, generasi tabi'in pun masih hidup beliau itu umurnya panjang, Anas bin Malik. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah anhu kepada Anas. Qala, berkata Anas, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, tatkalanya masuk ke WC, fa'ahmilu ana, fa'ahmilu maka saya membawa, fa'ahmilu maka membawa ana saya. Saya siapa? Ya Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik. Jadi tatkala Nabi Muhammad itu masuk WC, masuk jamban, nah itu Anas bin Malik ini membawa wa gulamun, dan seorang anak laki-laki nahdi yang mirip sepertiku, ya kata Anas bin Malik. Jadi sebaya. Idawatan, membawa apa? Idawatan, membawa idawah itu bejana yang dari kulit, itu disebutnya idawah ya. Jadi orang dulu kan namanya aluminium, panci kan belum ada ya, adanya idawah. Idawah itu ya untuk membawa air itu ya pakai dari kulit, itu yang dibuatnya itu idawah namanya, dari kulit namanya dawa. Mana tadi? Kok sering hilang ya? Idawatan. Idawatan, membawa wadah air, tempat air ya, dari kulit. Min ma'in, dari air, dari tempat air. Wa anazatan, dan tumbak. Tumbak apa? Kayak lempar lembing itu apa namanya? Ya tumbak ya. Tumbak ya. Nah, tombak kalau bahasa kita. Tombak tapi yang pendek. Nah, anazah itu tombak tapi pendek. Kadang-kadang hanya 2 jengkal ya. Jadi mau masuk ke jamban Nabi itu diiringi oleh sahabat Anas beserta anak laki-laki yang sebaya dengan Anas. Jadi sahabat Anas ini ya belum dewasa ya, masih remaja lah gitu. Membawa wadah air sama tombak ya. Kalau zaman Rasul itu ya jangan kalian bayangkan zaman seperti sekarang. Zaman Rasul itu ya padang pasir ya, khusus untuk buang air kecil sama buang air besar. Jadi diiringi 2 sahabatnya, yang satu Anas bin Malik, yang satu nggak jelas siapa namanya, itu membawa wadah sama tumbaknya pendek ya, kira-kira itu 2 jengkal. Itu namanya tumbak pendek, itu anazah bahasa Arabnya. Fayastanji, maka bersuci Nabi bil ma'i, dengan air, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sangat sahih sekali ya. Enggak diragukan, yang meriwayatkan siapa? Bukhari Muslim.
Nah, kalau kalian ingin mengikuti sunnah Rasul, kalau mau BAB, mau mau pipis, ya cari padang pasir. Bawa wadah air sama tumbak gitu. Namanya padang pasir kan lapang. Nah, tumbaknya itu untuk menandai bahwa Nabi itu sedang membuang kotoran, mendatangi hajatnya. Entah itu sedang pipis atau sedang BAB. Jadi jangan kamu bayangkan seperti sekarang. Makanya sunnah Rasul itu ada yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak. Nah, kalau ini mau kalian laksanakan, ya kamu dilemparin orang sekampung. Kita setiap mau pergi cari ke padang pasir kemana, situ tanah lapang situ, bawa tumbak gitu. Ya dimarahin sama temenmu. Kalau di luar dimarahin sama orang kampung. Artinya apa? Zaman itu berubah. Zaman itu berubah, kondisi pun berubah. Kalau zaman Nabi namanya WC, tempat buang hajat, itu yang padang pasir, nggak ada kok WC yang tertutup itu. Ya namanya padang pasir di sana, di sekarang aja di Mekah Madinah itu padang pasir itu masih luas sekali ya. Apalagi zaman dulu, ya cukup dihalang-halangi itu depannya itu. Nah, dihalang-halangi, nanti sahabatnya di belakangnya itu menghalang-halangi juga, udah cukup. Jadi sunnah Rasul itu tidak semua bisa kita laksanakan. Seperti apa? Sholat itu Nabi itu kalau udah musim hujan terompahnya ya sepatunya nggak pernah dilepas malah. Jadi sholat di dalam masjid itu memakai sepatu, jarang sekali melepas sepatu itu. Jarang sekali. Nah, coba kalau kita laksanakan di sini. Makanya kalau ada sedikit-sedikit sunnah Rasul, wah itu perlu apa? Perlu diajak refreshing jalan-jalan yang banyak. Jadi ngajinya itu belum tuntas. Jadi sunnah Rasul itu ada yang bisa kita laksanakan, ada juga yang tidak. Bahkan ada yang haram kita laksanakan itu. Apa? Nikah. Nikah sama 9, ya 9 orang itu ya khusus Nabi. Padahal yang diartikan sunnah, dimaksud sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau nikah sampai 9 kita nggak boleh, haram malah. Nah, haram. Ya, jelas ya. Yang kedua, misalkan Nabi tersihir, itu nggak boleh kalian meyakini kok Nabi kok tersihir. Haram nanti. Jadi musyrik. Berarti apa? Ya Quran itu sihir. Kalau Nabi bisa disihir. Nah, itu jangan kamu yakini walaupun itu riwayatnya itu sahih ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau ada tetangga sebelah yang menyatakan, ayo kembali kepada sunnah Rasul, laksanakan letterlek, ya berarti kurang pikniknya. Ya, contohnya seperti buang hajat ini. Coba kalian buang hajat, bawa ember ke tanah lapang situ. Kira-kira temenmu marah nggak? Gitu. Beda. Jadi sunnah itu ada yang bisa kita laksanakan, ada yang wajib kita laksanakan, ya seperti sholat. Tapi bagaimana kafiyahnya ya? Nggak bisa persis kayak Nabi. Nabi itu zaman dulu ya namanya masjid itu ya di pasir gitu aja. Pasir, nggak ada yang masjid permanen. Itu sholat itu sama sepatunya dipakai. Nah kalau kita mau plek ikut Nabi, naik ke masjid pakai sepatu, pakai sendal ya horor ya. Horor, semua orang marah gitu. Beda. Jadi beda. Zaman berubah, beda generasi, beda zaman, beda situasi, beda perkembangan zaman. Jadi hukum furu itu berkembang. Bisa berlaku di Indonesia, tidak bisa berlaku di Arab, kadang-kadang gitu. Atau sebaliknya. Seperti kitab Fathul Mu'in nanti ada ya, Syafinah naiknya ke Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu ada di sana membahas waktunya sholat. Kalau kalian ke Kutub Utara, Kutub Utara itu gimana? Mataharinya aja ada berapa jam itu? Terus-terusan nggak ada matahari. Kutub Selatan panas terus. Ya gimana kita kalau menerapkan sholat zuhur, sholat asar nggak bisa ya. Jadi hukum fikih itu bisa berubah tergantung tempat, situasi, kondisi dan zaman. Ya, seperti ini hadis Nabi ini mana mungkin bisa kita terapkan. Yang ada jijik dan penyakit menyebar ke mana-mana. Kalau dulu enggak ya padang pasir itu luas, jauh nanti siang hari aja udah kering lagi itu. Misalkan kalian BAB di padang pasir ya setengah hari aja udah kering gitu. Ya, udah enggak bau, penyakit juga udah mati. Tapi kalau di kita
Ada orang terkena penyakit kayak kemarin itu apa? Covid. Nah, kamu di situ ya semua orang ketularan Covid semua. Ya, itulah. Jadi hadis Nabi itu ada yang bisa kita laksanakan mayoritas, tapi ada juga yang tidak, bahkan ada yang haram. Makanya kalau tetangga sebelah, ayo kembali pada hadis Nabi ya karena kemauan dia aja gitu. Ya, itu berarti kurang jalan-jalan. Kalian ajak jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mughirati, dan dari Mughirah bin Syu'bah, radhiya, semoga Allah meridhai radhiya, mudah-mudahan meridhai Allah anhu pada Mughirah bin Syu'bah. Qala, berkata Mughirah bin Syu'bah, qala li, bersabda Nabi li kepadaku, qala li bersabda Nabi li kepadaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil idawata, ambillah air, makna bawakan itu wadah airku itu. Itu Nabi memerintahkan kepada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah, tolong itu bawakan, ambilkan, itu ya maknanya bawakan. Ambilkan itu wadahku, wadah air itu. Fantolako, maka kemudian Nabi berangkat hatta tawaro, ya artinya apa? Berangkat ke WC, berangkat ke padang pasir. Ya, zaman Nabi ya nggak punya WC kayak kita, kakus itu nggak punya. Hatta tawaro, sehingga tertutup Nabi, ani dariku. Jadi yang menutupi waktu buang hajat Nabi itu ya sahabatnya. Sebelah sananya pakai tombak yang pendek, yang arah ke kampung itu ditutupi oleh sahabatnya. Kira-kira kalau kamu praktekin di tanah lapang itu gimana? Kolbi, kata Jidan, saya mau BAB nih, ini tolong tutupi, saya nggak canteng, mau nggak? Itu, ya kan nggak bisa kita terapkan ya. Tapi ya ini hadis ilmu, jadi harus kita saring. Makanya ilmu itu adanya di ulama, bukan ada di buku. Kalau kalian baca di buku, di kitab ini letter ya kayak gitu. Kalau kamu ya cari padang pasir, bawa air, ya bawa tombak, itu teman kamu suruh ngalang-ngalangin ya. Kalau sekarang cari teman gitu untuk ngalang-ngalangin supaya nggak kelihatan orang, ya nggak akan ada yang mau ya. Ngapain, bau juga, gitu. Nggak akan ada yang mau. Makanya harus jelasin. Hatta tawaro, sehingga tertutup Nabi anni dariku, faqadha, maka selesai hajatuhu, hajatnya Nabi, faqadha, hingga selesai hajatahu, hajatnya Nabi, maksudnya waktu buang air atau BAB Nabi itu udah sampai selesai. Muttafaqun alaih. Dulu selalu setiap buang hajat Nabi itu selalu melibatkan sahabatnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kalian, al-la'anaini, dua perkara yang melaknati kalian. Apa itu dua perkara? Alladzi yatakhalla, tatkalanya membuang hajat. Alladzi yatakhalla, tatkalanya membuang hajat, fi tariqin nasi, di jalan manusia, au fi dhillihim, atau di tempat yang teduh. Jadi kalian nggak boleh di jalan atau di bawah pohon atau di tempat yang teduh ya. Misalkan di pinggir sawah ada gubuk ya, teduh, kalian di situ, itu nggak boleh, itu dilaknati. Di bawah pohon, di pinggir jalan itu juga nggak boleh. Kata siapa? Kata Rasul, rawahu Muslim. Karena apa? Tempat teduh itu biasanya tempat untuk istirahat orang kalau jalan kaki, tempat istirahat orang yang sedang bekerja yang ada di dekatnya. Begitu juga kalau di tengah jalan ya, di tengah jalan ini, torikin nas, jalannya manusia ya, jalan setapak, mumpung nggak ada orang, kamu di situ, haram hukumnya, nggak boleh.
Ya nanti kalau ada orang lewat lagi keinjak gimana itu? Nah, atau bau juga, ya. Apalagi keinjak, ya, kalian dapat dosa. Jadi secara logika aja nggak usah dijelaskan, udah jelas ya. Itu dilaknat kata Rasul. Jangan sekali-kali. Ya kalau kalian misalkan terpaksa ya buang hajat, ya cari tempat yang kira-kira orang lain itu tidak berkunjung ke tempat tersebut, yang tersembunyi. Ya. Nah, kalau kira-kira tempatnya orang ya jangan sekali-kali kalian di situ. Itu dilaknati oleh kata Nabi dilaknat. Itu dilaknat. Siapa yang melaknat? Ya Nabi. Kalau Nabi melaknat berarti Allah juga tidak meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Wazada dan menambahi fi zillihim di tempat yang teduh. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wazada dan menambahi hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud an Mu'ad dari Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu kepada Mu'ad wal mawarida. Ya, kalau Mu'ad itu meriwayatkan juga Mu'ad bin Jabal meriwayatkan hadis yang sejenis, hanya ditambahi lafalnya wal mawarida. Ya, wal mawarida. Di tempat mengalirnya air. Jadi ada solokan yang mengalir, kalian itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Itu sahih itu. Kalau Abi Hurairah itu enggak ada kata-kata mawarida. Tapi menurut Abu Dawud ada gitu. Nah, ini berarti dua waktu yang berbeda. Mungkin waktu zaman ketemu Abi Hurairah menjelaskan ya karena di padang pasir. Tapi waktu berbicara dengan Mu'ad ya mungkin barangkali dekat perkampungan ada air yang mengalir, solokan yang mengalir. Nah, itu juga tidak boleh. Itu kalau air yang mengalir apalagi di hulu sungai ya, tambah nggak boleh. Itu kan solokan yang mengalir kalian nggak boleh aja. Nggak boleh. Tapi waktu bapak kecil ya ini perkembangan zaman. Kalau buang air itu ya ke sungai. Ke sungai ya dulu belum ya zaman berkembang. Dulu belum ada orang bangun WC itu. Biasanya di sungai. Kalau bapak ngalamin itu lama di sungai itu. Sebetulnya ini tidak boleh. Ya walaupun nanti kalau air yang mengalir itu, apalagi airnya banyak itu, walaupun ada yang kuning-kuning yang ikut renang ya, itu menjadi suci juga, suci air sungai itu. Asal tidak berubah warna aja ya, mengalir itu suci. Dulu bapak itu lama itu. Generasi bapak itu lama sekali. Kalau BAB itu ke sungai. Ke sungai. Nah, itu harusnya jangan ya. Sekarang udah nggak musim kali. Nggak tahu kalau di kampung kalian ada nggak yang hidup di kampung? Masih ada nggak yang di sungai? Masih ada ya? Masih. Gitu. Harusnya itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Kecuali terpaksa sekali. Masa sih sekarang bikin kakus nggak bisa ya? Nah, ya kalau nggak bisa ya patungan gitu. Seharusnya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20. Al-mala'ina beberapa hal yang dilaknat. As-salasata ada 3. Kalau tadi ada 2. Ada 2. Ini di ittaqu takutlah ini. Masih terusannya tadi Abu Dawud tadi. Ittaqu takutlah al-mala'ina. Beberapa yang dilaknati, beberapa hal yang dilaknati. As-salasata ada 3. Al-baroza. Al-baroya yang pertama mendatangi hajat, artinya buang air kencing atau BAB. Fil mawaridi di solokan ya, apalagi di hulunya. Mawarid itu solokan tapi di atas, paling atas. Artinya di solokan gitu aja. Tempat datangnya air itu kan solokan ya. Wa qari'atit tariqi dan di tengah jalan. Lucu ya, ada nggak orang yang di tengah jalan? Ada. Waktu bapak zaman kecil tuh ada namanya orang kumprung, orang bedegong ya. Orang bedegong bukannya orang gila, yang orang bedegong aja. Dari sananya mah iseng, tapi orang bedegong di tengah jalan. Tuh, apalagi ke jalan di hutan ya,
mau ke tengah, ke pinggir, dia takut kalau ada binatang buas, akhirnya di tengah jalan setapak di tengah hutan, tetap aja di tengah jalan. Itu dulu waktu bapak kecil tuh banyak menemui yang gitu, banyak sekali itu. Itu nggak boleh. Wadili dan tempat yang teduh, tempat yang teduh juga nggak boleh karena tempat istirahatnya orang yang lalu lalang, nggak boleh. Ini sahih ini hadis ini. Kecamkan ya nggak boleh. Yang pertama kalau ini yang hadis kedua ini yakni tempat di tempat solokan ya, tempat datangnya air di tengah jalan dan tempat yang teduh. Wali Ahmad dan bagi Imam Ahmad ani Bani Abbas ini dari Ibnu Abbas. Nah ini jalannya banyak sekali ya, riwayat ini jalannya banyak sekali. Jadi ini hadis ini kuat sekali. Au naq'imain atau tempat berkumpulnya air di pemandian, di kolam renang itu juga nggak boleh. Kolam kalian pipis itu juga nggak boleh. Walaupun ini dari hadis riwayat Imam Ahmad ini berarti hima dhafun, ini lemah. Tapi kan dikuatkan dengan hadis yang di atasnya. Sehingga ini derajatnya bisa naik menjadi sahih. Jadi kalau kalian ikut renang ya ada pelajaran renang nanti tak tanggung pipis saja di kolam renang ya. Nah, itu juga nggak boleh ya, pergi aja naiklah sebentar. Karena kalian santri udah tahu hukum, nggak boleh. Nanti kalau keminum gimana? Keminum teman renangmu yang lain. Pas yang diminum itu pipismu ya, gimana? Itu. Walaupun kalau air banyak itu tetap mensucikan. Tapi kan resiko kan. Kalau yang renang itu ada penyakit. Resikonya penyakitnya bisa nular, itu rahasianya ya. Hati-hati. Makanya kalian santri pernah pesantren, walaupun kolamnya itu luas sekali, kalian pipis di situ nggak merubah hukumnya air, tetap suci ya. Kamu wudhu di situ juga boleh, karena jatuh najis itu hanya setitik ya, sedikit. Tapi ya tetap aja. Kira-kira kamu tega nggak? Kalau bapak juga nggak tega. Kalau nanti keminum orang lain atau kalau orang lain itu punya penyakit yang menular, itu bisa membahayakan orang lain. Nggak boleh gitu ya. Pokoknya nggak boleh aja. Jadi kebanyakan ulama itu tidak boleh. Memang derajatnya tidak sampai haram ya. Nah, tapi tidak boleh aja karena akal sehat juga nggak menerima. Kalian kagok pipis di tengah kolam renang itu akal sehat juga tidak menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwato tatkalana BAB Rasul. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwato tatkalanya BAB ar-rajulani, dua orang laki-laki, falyatawaro, maka hendaklah ada penghalang kulla wahidin, setiap orang satu dengan yang lainnya, minhuma, dari keduanya, an sahibihi, dari temannya. Jadi kalau kalian berdua berangkat ke WC bareng, nah, itu hendaknya ada penyekatnya. Ya kebetulan kalau pesantren di sini kan udah permanen ya, WC-nya udah bagus. Jadi kalau kalian nanti hiking ya, misalkan naik gunung, rombongan pengen berdua yang itu, hendaknya di antara dua sahabat, dua teman yang bareng itu ada penghalangnya ya, harus ada penghalangnya. Karena apa? Yang menghindari bau, menghindari ini itu gitu. Dan nanti juga nggak boleh bicara lagi, itu harus, hukumnya harus. Wala yatahaddatsa, dan tidak boleh berbicara. Antar dua orang yang bareng itu nggak boleh omong-omongan. Itu biasanya justru hal ini terjadi di pesantren besar. Karena apa? Kalau kalian di pesantren besar di Lirboyo itu ratusan itu WC itu jejer-jejer itu. Nah penyekatnya itu pendek. Penyekatnya itu pendek. Bahkan ribuan WC-nya itu. Bahkan ribuan.
WC itu ada satu bangunan gedung luas sekali, itu hanya WC itu panjang, bahkan ribuan kalau sekarang. Bayangkan aja kalau santrinya 30.000. Ya, di Lirboyo itu yang satu bangunan itu santrinya 30.000, makanya WC-nya itu ribuan. Penyekatnya itu pendek, biasanya itu curhat waktu di itu, karena kesempatan untuk ngobrol panjang lebar itu jarang. Waktu ke WC itu curhat, ngobrol, belah itu, omong-omongannya itu nggak boleh. Luar biasanya Nabi, kejadian zaman itu mengantisipasinya zaman sekarang. Lirboyo itu santri 30.000, satu bangunan itu WC itu mungkin lebih dari 1.000, bayangkan aja. Nah, itu penyekatnya biasanya pendek, itu nggak boleh kalian omong-omongan itu perbuatan setan, perbuatan iblis. Nah, kalau kita di sini permanen ya, permanen, itu nggak boleh sambil omong-omongan. Fa inna woha, maka sesungguhnya Allah yang kutu membenci ala zalika, atas yang demikian itu, yakni kamu kalau berdua atau lebih orang bareng-bareng nggak pakai penyekat, itu dibenci oleh Allah. Dan pas nya pakai omong-omongan, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa sahahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Sakan wa Ibnu Qattani, dan Ibnu Qattan, wa huwa ma'lulun. Dan hadis ini ada cacatnya. Karena apa cacatnya? Li'annahu, itu keterangannya ada. Nomor 3 itu li'annahu min riwayatin Ikrimah bin Umar al-Ajali wa qad dha'fu ba'dil hufadhi hadithahu. Nah, ini semua hadisnya di kalangan ahli penghafal hadis, hadis yang dari Ikrimah bin Umar ini lemah itu. Ya padahal kan belum tentu ya. Sedangkan ini kan, makanya jadi orang cacat itu repot. Kalau di periwayatan hadis pernah bohong sekali itu seumur-umur hadisnya nggak dianggap. Itu di periwayatan hadis itu ketahuan bohong sekali aja. Nanti walaupun dia benar-benar mendengar langsung dari Rasul itu nggak dianggap hadisnya, itu dianggapnya lemah. Dianggapnya lemah. Tapi ya untuk fadhailul a'mal, keutamaannya amal, ya ini bagus untuk kalian laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit ya, selesai nggak? Nggak selesai ya? Wa an Abi Qatadah, hadis 102 dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna, janganlah memegang ahadukum, salah satu dari kalian, zakarohu, pelermu. Kalian memegang pelermu sendiri aja nggak boleh. Biyaminihi, dengan tangan kanan. Kalian pipis, pegang peler kamu sendiri dengan tangan kanan, hukumnya haram. Hukumnya haram dengan tangan. Wa huwa yabulu, wa huwa, dan adapun ahadukum tadi ya dari kamu sekalian, ya bulu, dalam keadaan kencing, itu nggak boleh pegang itu. Jadi pegang darah ya itu bukan hanya dalam kencing aja. Nanti kalau kamu ingin bergaul dengan istrimu, hendaknya juga pegangnya dengan tangan kiri. Nggak boleh ini untuk ngepasin pakai tangan kanan. Tangan kiri ya. Bukan hanya kencing aja. Ini namanya hukum kias, diserupakan. Kencing pegang pakai peler, pakai tangan kanan nggak boleh. Oh berarti pas mau ya sama istri ya, berarti nggak boleh. Kan sama-sama pegang peler ya. Itu namanya hukum kias, menyerupakan sesuatu serupa tapi tidak sama. Itu namanya hukum kias. Nggak boleh ya, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya namanya darurat ya apapun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatamassah, dan hendaklah jangan kamu sekalian membasuh minal kholai, dari mendatangi hajat, biyaminihi, dengan tangan kanan. Pipis BAB itu membasuh dengan tangan kanan juga tidak boleh. Tidak boleh ya.
Wala yatanafas, dan janganlah kalian bernafas fil inai, di dalam bejana. Bernafas dalam bejana itu apa? Ya, kamu masukin mulut kamu di dalam bejana itu ada air, glubuk, itu nggak boleh. Kamu mau minum gelas, nah, minum kopi air panas, kamu tiup, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Artinya apa? Dikiaskan kalau kamu makan nasi, sesuatu yang panas kamu tiup juga tidak boleh. Kenapa? Ya, ahli ilmu yang telah menyelidiki ternyata berubah. Iya, karena apa? Tiupan kita itu mengandung oksigen. Oksigen itu kan pengurai. Ya, apapun bercampur dengan oksigen itu pasti terurai. Akan terjadi reaksi kimia. Ya, akan terjadi reaksi kimia. Ya, macam-macam nanti kalau makanan yang kamu pegang panas, kamu tiup, terjadi reaksi kimia. Ada, ya, pas ada sesuatu makanan atau apapun benda yang kamu campur dengan oksigen yang keluar dari mulut kamu, bereaksi akhirnya menjadi racun, bahaya, ya, bahaya. Kalau oksigen itu simbolnya apa? O2. Nanti kalau udah CO2 menjadi racun, ya, karbon dioksida tuh kalau bereaksi kan nanti apa namanya? Bereaksi menjadi homogen, menjadi H2O2, jadi CO2, berarti akhirnya menjadi karbon dioksida, itu racun. Tahu ya Bapak ya? Tahu. Pernah sekolah dulu Bapak, SMA-nya IPA dulu. Oh, dulu itu Bapak sekolah SMA juga sekolah, aliyah juga sekolah. Ya, sanawiyah sekolah, SMP juga sekolah. Nah, makanya pintar ya. Jadi ijazah Bapak itu 2, aliyah punya, SMA punya. Jangan kalian remehkan itu. Makanya agama juga pintar, ya, umum juga bisa gitu ya. Umum juga bisa. Jadi kok O2 kalau nanti ketemu dengan bahan kimia yang lain waktu makan, kamu tiup, menjadi homogen, menjadi karbon dioksida, itu yang membahayakan. Jadi Nabi itu udah luar biasa. Jadi hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad itu jauh melihat ke depan, itu bisa diilmiahkan. Jelas ya, nggak boleh kalian meniup-niup makan, ya tunggu dingin. Pak Fakih bisa nggak? Ya kadang-kadang melanggar. Kadang-kadang melanggar. Kalau di rumah bisa, kalau nggak segera. Tapi kalau lagi sibuk minta kopi, ini lagi ngerjain apa, ya kadang-kadang pengen minum ditiup. Ya namanya manusia ya, ditiup. Atau bertamu disuguhin, ya silahkan minum. Kalau keadaan masih panas, ya mau nggak mau ditiup ya. Itulah manusia, itulah manusia. Jadi kalau Bapak ngomong, oh bisa melaksanakan, itu bohong besar. Sulit ya, sulit, siapapun orangnya sulit. Tapi semaksimal mungkin, usahakan semaksimal mungkin ya mengikuti hadis Nabi. Seandainya nggak bisa plek 100%, ya itulah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis ini riwayatnya kuat. Mulai sekarang kalau kalian dalam keadaan santai, jangan dibiasakan meniup makanan yang panas. Walafzu li muslimin, dan lafalnya Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Nah, lafal ini lafalnya Imam Muslim. Nah, ini mungkin barangkali hadis yang lain nanti di kitab yang lain ada. Imam Bukhari itu melafalkan, lafalnya beda, tapi hakikatnya isinya sama. Wa an Salmana, dan dari Salman radhiyallahu anhu qala, laqad nahana sungguh-sungguh telah mencegah padaku. Siapa yang mencegah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annastaqbilal kiblata, agar tidak menghadap ke kiblat, bigoiti karena buang air besar, au bauli, atau buang air kencing, nah, itu dicegah. Siapa yang dicegah? Itu Salman. Nah, itu suatu saat dicegah, Salman, kamu kalau buang air besar atau buang kencing, jangan menghadap ke kiblat. Nggak boleh ya menghadap kiblat. Au annastanjia, atau bersuci bil yamini, dengan tangan kanan. Au annastanji,
atau bersuci biaqalla dengan sedikit min salasati ahjarin dari 3 batu. Jadi kalau bersuci pakai tangan kanan juga nggak boleh. Membuang air besar, membuang air kecil, kencing, menghadap ke kiblat juga tidak boleh. Makanya Nabi selalu bawa tumbak. Itu untuk menutupi, itu maksudnya menutupi. Wah, jadi kalau bersuci dengan batu ya nggak boleh lebih sedikit dari 3 batu. Min salasati ahjarin. Tidak boleh lebih sedikit dari 3 batu. Au annas tanjia atau bersuci biroji'in dengan tai sapi itu namanya apa? Teletong. Apa? Tai sapi namanya apa? Kalau di Jawa teletong. Tai sapi kering aja. Ya, jadi kalau kalian ingin beristinja ya, beristinja itu ya pakai batu, nggak ada batu, adanya apa? Tai sapi kering itu nggak boleh. Tai munding kering itu nggak boleh. Kalau bahasa Jawanya teletong itu nggak boleh. Karena apa? Itu najis juga. Gitu. Admin atau dengan tulang. Kalian motong sapi di sini besok ya hari Senin motong sapi, tulangnya kalian buang di situ. Mau istinja pas mesinnya rusak, istinja batu nggak ada, adanya tulang, tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Dulu kalau di negara Arab itu kan makanannya daging ya, orang sengsara aja makanannya daging, onta, gibas, gitu. Itu tulangnya berserakan di padang pasir. Mau dipakai bersuci karena nggak ada air itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walis sab'ati dan dari Imam 7 min hadisin Abi Ayyub. Ini tadi apa? Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalian beristinja dengan batu dengan 2 batu itu nggak boleh, harus 3. Dengan tai sapi yang kering juga nggak boleh, dengan tulang juga nggak boleh. Karena apa? Resiko. Ilmiahnya kan resiko. Kalian misalkan terpaksa nggak ada batu dengan tai sapi kering lah, pakai istinja bersih. Nah, pas ada penyakitnya yang belum mati, nanti nular ke diri kalian. Kenapa pakai tulang? Ya, tulang bisa melukai bujur kalian. Ini sama aja ya. Semuanya itu bisa diilmiahkan. Wali sab'ati dan bagi Imam 7 min hadisin Abi Ayyub dari hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. La tastaqbilul qiblata, janganlah menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha dan jangan membelakangi kiblat bibaulin karena kencing awaitin atau buang air besar. Itu menghadap ke kiblat enggak boleh, membelakangi kiblat enggak boleh. Walakin syarraku dan akan tetapinya hendaklah menghadap ke timur ribu atau ke barat. Menghadap kiblat enggak boleh, membelakangi kiblat enggak boleh. Hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Hadisnya begitu ya. Letterlek hadis hendaklah kalian jangan menghadap ke kiblat. Kiblat kita arahnya kemana? Ke barat. Membelakangi enggak boleh, menghadap enggak boleh. Tapi hadis ini memerintahkan hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Letterlek hadis. Tetangga sebelah itu kembali ke hadis. Kalau kembali ke hadis, ya hadis ini letterleknya oleh Nabi diperintahkan menghadap ke timur atau ke barat. Tapi kan kita harus kembalikan. Mekah sama Madinah itu arahnya, Madinah itu letaknya di sebelah utara Mekah. Kalau menghadap kiblat di Madinah itu berarti menghadap ke selatan. Itu yang nggak boleh, ya. Atau membelakangi ke selatan, itu yang nggak boleh. Menghadap ke selatan nggak boleh, menghadap ke utara nggak boleh, kan artinya gitu. Karena posisi Nabi mengeluarkan hadis ini waktu di Madinah. Makanya hendaklah kalian menghadap ke barat atau ke timur karena Ka'bah letaknya di selatan.
Kita di Indonesia, Ka'bah adanya letaknya kiblatnya itu di arah barat. Makanya hadis ini harus kita tafsirkan. Kiblat gitu. Nah, kalau letterlek hadis, pokoknya hadis nggak boleh ditafsirkan letterlek, ya berarti kita harus menghadapnya ke arah kiblat. Nah, justru bertentangan dengan ajaran Nabi. Yang nggak boleh itu ke arah kiblat, baik menghadap maupun membelakangi. Ribu atau ke arah barat. Jelas ya, hadis ini artinya apa? Ya kalian harus berpikir bahwa Madinah itu posisinya sebelah utaranya Mekah. Jadi kiblatnya itu ke arah selatan. Ya kalau kita kiblatnya ke arah barat, berarti yang nggak boleh itu arah barat atau membelakangi barat. Gitu. Harusnya ya kita kalau bikin WC, hendaknya kalian nanti rumah tangga ya paling aman ya menghadap ke utara selatan. Itu aman. Nah, nanti bagaimana Pak Fakih kalau Pak WC itu menghadapnya ke arah kiblat, tapi sudah ada penyekatnya. Semua ulama udah sepakat boleh kalau sudah ada penyekatnya. Yang nggak boleh itu kalau di ruangan terbuka. Tapi kalau di dalam ruangan sudah ada penyekatnya rapat, itu menghadap kiblat pun sudah boleh. Itulah perlunya ijtihad. Gitu. Wa an Aisyah. Selesai nggak ini sampai sedikit lagi ya? Ya udah nggak apa-apa kita selesaiin, kalau nggak ya sapinahnya kita tinggal. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man ata barang siapa mendatangi al-ghaito buang air besar, fal yastatir, hendaknya ada penyekat. Nah, ini kembali lagi kan keadaan dulu itu WC nggak ada. Jadi kalau itu harus ada penyekat supaya nggak kelihatan orang. Nggak usah Bapak jelasin. Wa anha, dan dari Siti Aisyah, anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena ada Nabi idza kharaja tatkala keluar Nabi minal ghaiti dari buang air besar, qala, nah, bersabda Nabi, ghufranaka, minta ampun aku kepadamu. Nah, Nabi itu kalau keluar dari WC itu doanya ghufranaka. Akhrajahul khamsah, meriwayatkan hadis ini Imam 5, wasohahahu, dan mensohehkan hadis ini Abu Hatim, yakni Imam Abu Hatim, wal Abu Hakim, dan Imam Abu Hakim. Jadi hadis ini kuat. Jadi hendaklah kalian melanggengkan kalau mau masuk kamar mandi, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar, ghufranaka, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Bagaimana ilmiahnya kok Nabi singkat doanya hanya ghufranaka? Ya pertama, seandainya ini kan kalian nggak bisa susah. Kalian udah 3 hari nggak kira-kira sakit nggak perutnya? Sakit, bawa ke rumah sakit. Barangkali. Ghufranaka, saya minta ampun kepadamu ya Allah, seandainya ini nggak keluar tentu sakit akan menimpaku. Ada juga yang menafsirkan kenapa Nabi berdoanya itu kok ghufranaka, ya barangkali ada yang dimakan itu ya, kalau Nabi nggak mungkin ya, pasti selalu barang yang halal. Tapi kalau kita ada yang subhat, ya harusnya jatah makanan itu jatah untuk temenmu, kamu potong sedikit kamu makan, itu halal atau haram? Ya, itu kan subhat. Nah, makanya begitu keluar dari kamar mandi, kalian berdoa ghufranaka ya Allah, aku minta ampun kepadamu, barangkali ada ya yang aku makan ini barang yang haram, barang yang subhat. Juga kalau nggak keluar nanti perutku menjadi sakit. Nah, itulah hebatnya Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu langgengkan. Kalau kalian bisa melanggengkan hal yang kecil kelihatannya, itu luar biasa. Kamu langgengkan. Kalian misalkan an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu setengah daripada iman. Jadikan ciri khasmu. Di mana-mana kamu itu senang kebersihan. Itu ciri khas Bapak, di mana-mana senang bersih itu. Di lingkungan manapun bersih.
4 sampai 5 rumah itu dari 10 rumah, 8 rumah, 10 rumah, ya ada 15 rumah itu solokannya itu oleh Bapak secara periodik selalu Bapak bersihkan. Itu menjadi khas Bapak. Kalau solokan itu kok kotor, itu tetangga udah ngomong itu jangan-jangan Pak Paki sakit. Karena apa? Solokannya kotor. Nah, itu apa? An-nadzafatu minal iman. Nah, termasuk ini kalian masuk WC. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar ghufranaka. Insya Allah itu yang akan menjadi penyelamat diri. Asal langgeng ya, terus tidak terlewatkan. Allah kan paling senang gitu. Kelihatannya sepele asal langgeng ya, istiqomah ya, itu barangkali yang bisa mensyafaatimu. Bukan kamu ngaji lama tapi kadang-kadang enggak atau banyak enggaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini enggak Bapak artikan lagi ya biar cepat. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghaipo, buang air besar. Fa amaroni, maka Rasul memerintahkan kepadaku 2 perkara. An atiyahu, untuk mendatangi buang air besar. Bisalah sati ajarin, dengan 3 batu. Nah, kalau nggak ada air ya dengan 3 batu. Fawajatu, maka saya menemukan hajaro ini 2 batu. Walam ajid, dan aku tidak menemukan salisan batu yang ketiga. Fa'ataituhu, maka aku mendatangkan batu yang ketiga tadi, karena hanya ketemu batu 2 ya. Yang ketiganya nggak ketemu. Biro satin, dengan tai sapi yang kering. Ya, tentunya kalau waktu itu di sana di negara Arab kan kebanyakan tai onta ya. Nah, dia membawa kepada Nabi hanya 3 batu, hanya 2, yang 1 tai onta yang kering. Fa'akhodahuma, maka saya mengambil keduanya, ya, mengambil batu yang jumlahnya 2 serta tai onta yang kering atau tai sapi yang kering. Wa alqa, dan aku menemukan arrausota, tai onta yang kering atau tai sapi yang kering. Wa qala, dan bersabda Nabi, ya udah diambil dua-duanya kepada Nabi. 2 berupa batu, yang 1 berupa tai onta atau tai sapi yang kering. Lantas Nabi bersabda, hadza rijsun, ini najis. Au riksun, artinya sangat-sangat najis. Najis ini ditolak, yang yang tai garing tadi. Tolak. Jangan kamu pakai. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ya akhirnya bagaimana, kan nggak diceritakan hadis. Terus akhirnya ya gimana? Nah, sedangkan hukum bersuci dengan batu itu kan harus 3. Ini hanya ada 2. Ya barangkali kita dibutuhkan istihad. Kalau hanya ada 2 ya barangkali cukup 2 aja, ya udah darurat kita keadaannya ya. Tapi jangan kamu paksakan dengan menambah yang ketiga itu dengan tulang atau dengan tai yang kering. Wazada, dan menambahkan Imam Ahmad wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni, i'tini, datangkan bi ghairiha, selain itu. Nabi memerintahkan mendatangkan, kamu mencari lagi. Yang lainnya cari yang lain, masa sih nggak ada gitu. Tapi toh seandainya nggak ada ya, yang 2 batu itu aja yang kita gunakan. Kalau ada ya paling dengan daun lah. Ya, tapi kalau padang pasir kan nggak ada daun. Nah, itu ini datangkan kepadaku bi ghairiha, selain tai yang kering tadi. Seandainya ketemunya 2 ya 2 itu aja, namanya udah darurat. Terus kita kebut dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah. Ini maksudnya apa? Nanti kalau yang kelas 3 udah nggak ketemu lagi, bab ini selesai. Jadi tuntas. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha mencegah Rasul ayustanji, untuk bersuci bi'admin, dengan tulang, au rausin, atau tai kering. Nggak boleh. Ini dari Abu Hurairah meriwayatkan juga. Jadi bukan hanya satu sahabat yang meriwayatkan itu. Banyak sahabat. Artinya hadis ini sangat kuat.
Waqala dan bersabda Nabi, innahuma sesungguhnya tulang dan tai kering la yutoh hironi tidak mensucikan keduanya, tidak mensucikan, nggak boleh untuk pakai bersuci. Rawahu Daruqutni meriwayatkan hadis ini Imam Daruqutni wa sahhahahu dan mensahihkan Imam Daruqutni. Ingat-ingat ya, nanti kalau kalian senang naik gunung, jalan-jalan ke hutan, kalian akan menemui hal-hal ini. Karena nggak ketemu air, ya kalau di gunung di kita mudah cari daun yang aman, yang kira-kira aman. Ya, hati-hati juga. Jangan-jangan kalian metik daunnya itu gatal, repot ya. Ya kalau kalian ragu-ragu ya cukup 2 batu aja kalau udah darurat. Jangan macem-macem, jangan dengan tai kering, jangan dengan tulang. Ya. Daun juga hati-hati ya, yang nggak kira-kira nggak gatel apa. Ya kadang-kadang daun itu nggak gatel, tapi kalau ada hiletnya gatel, kamu bersuci malah gatel, kan repot. Malah repot. Ya cukup batu 2 aja kalau terpaksa. Syukur-syukur ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke 109. Wa an Abi Hurairah. Ini Abi Hurairah juga dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, istangzihu, hendaklah kalian semuanya bersuci minal bauli, dari kencing, fa inna amatan maka sesungguhnya umumnya ada bil qabri, atau kebanyakan, umum itu kan kebanyakan ya. Fa inna amatan maka sesungguhnya kebanyakan azabil qabri, siksa kubur, minhu itu disebabkan air kencing. Kalian kencing tidak membuang air kencing, nggak bersuci. Di tengah jalan kagok habis main bola, wah lagi ramai-ramainya di situ. Nah, itu menyebabkan kalian kena siksa kubur. Ya, atau kencing nggak cebok, atau ceboknya nggak tuntas, ya, nggak tuntas, itu menyebabkan kebanyakan siksa kubur itu karena disebabkan oleh air kencing. 1 karena nggak cebok, 2 ceboknya tidak tuntas, tidak bersih. Hati-hati. Kata siapa? Kata Nabi. Itu karena disebabkan oleh air kencing. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wal Hakimi, dan adapun Imam Hakim aksaru adzabil qabri, apa lafalnya berbeda. Kebanyakan siksa kubur minal bauli, karena disebabkan oleh air kencing. Ya tadi kencing nggak cebok atau ceboknya nggak tuntas. Wa dan adapun Imam Hakim sahihul isnadi, sahih isnadnya, sanadnya. Hadis ini sahih. Hati-hati kalian. Wa an Suraqah Ibnu Malik, dari Suraqah bin Malik. Kalian pernah dengar Suraqah belum? Masa di sejarah Nabi? Suraqah yang ngejar Nabi suatu hijrah. Sewaktu Nabi Muhammad mau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah ke kota Yatsrib bersama siapa? Abu Bakar, dikejarlah oleh Suraqah bin Malik. Kan ada ini, apa namanya, perlombaan sayembara. Barang siapa yang bisa mengejar Muhammad, menangkap Muhammad, akan diberikan hadiah 100 onta. Wah, ini Suraqah ini terkenal orang yang sangat lihai naik kuda, ambil kudanya kejar, dipacu. Wah, akhirnya apa? Tersusul Nabi Muhammad itu tersusul oleh Suraqah bin Malik ini. Akhirnya Suraqah ini mengeluarkan pedang. Nabi Muhammad sama Abu Bakar sedang duduk istirahat. Ya, tarik pedangnya, tersusul Muhammad. Ya, tentunya manggilnya Muhammad, musuh. Siapa yang mampu menyelamatkanmu dari pedangku ini, yang menghalangi pedangku ini? Apa kata Nabi? Allah, sampai 3 kali. Nah, akhirnya pedangnya Suraqah ini jatuh. Wah, jatuh. Inilah mukjizat Nabi, salah satu mukjizat Nabi. Tapi kalau kita barangkali bisa nggak itu
Menyebut yang disebutnya sama Allah. Fulan, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Allah 3 kali. Kira-kira bisa nggak kayak Nabi itu? Ya tetap aja kita mati ya. Jatuh. Hanya kembali begitu pedangnya jatuh, Suraqah jatuh dari atas kuda apa namanya? Pedangnya diambil oleh Nabi Muhammad. Suraqah balik ini. Siapa yang mampu menyelamatkan kamu dari pedang ini yang ada di tanganku ini? Nggak ada ya Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam menjadi sahabat Nabi, termasuk yang meriwayatkan hadis. Preman juga ada yang menjadi santri ya. Ulama ulung. Salah satu contohnya ya ini Suraqah bin Malik. Begitu juga Umar bin Khattab. Nah, ini Suraqah bin Malik itu. Mana tadi? Halaman berapa sih tadi? Masih halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 111 ya. Wa an Suraqah, dan dari Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, Alamana mengajarkan pada diriku, kata Suraqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i, dalam mendatangi hajat, anak muda agar duduk alal yusra, atas kaki yang kiri, watan sibul yumna, dan meluruskan kaki yang kanan. Jadi dulu orang zaman Nabi yang mengajarkan kepada Suraqah. Jadi kalau itu begini, itu begini, itu hadis ini. Jadi itu gini, bukan begini. Ya, kalau hadis yang benar ya, itu berarti yang gini. Dari mana Pak Wakil tahu? Baca hadis ini. Jadi duduk di atas kaki yang kiri, meluruskan kaki yang kanan. Jadi kalau begini jadi salah. Kira-kira bisa nggak kita menerapkan itu? Nggak bisa. Jadi ya itu kan udah kebiasaan. Jadi hadis itu nggak selamanya bisa kita terapkan. Coba kalau kamu di WC seperti hadis itu, kira-kira gimana? Ya kepleset lah, paling tisoledat ya, tisoledat. Ya itu kadang-kadang, makanya nanti kalau kalian dengar harus plak seperti hadis ya, hadis Nabi yang enggak gitulah itu. Jelas ya. Watan sibul yumna, dan meluruskan kaki yang kanan. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di sanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Nah, ini sanadnya lemah. Dikit lagi, 2 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Isa bin Yazdad, dari Isa bin Yazdad radhiyallahu anhu, an abihi, dari bapaknya. Dari Isa ini meriwayatkan bin Yazdad ini dari bapaknya. Qala, berkata bapaknya Isa bin Yazdad, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza bala, tatkalanya kencing, ahadukum, salah seorang dari kamu sekalian, fal yang tur, maka urutlah. Ini peler. Ini peler di gini tuh dia apa? Diurut kan? Dipelirit, diurut. Kata Nabi ini. Ini misalkan ini peler ya, jadi diurut gini, udah boleh tuntas kan, udah keluar semua, baru diurut, dipelirit, diurut diurut gitu. Nah, itu di fal yang tur, maka peliritlah zakarohu, pelermu, salah satu marrotin, 3 kali. Tapi jangan sampai keenakan. 3 kali. Nah, supaya apa? Supaya air kencingnya itu tuntas keluar semua. Apalagi menjelang orang tua. Menjelang orang tua itu udah nggak lancar, kayak seumuran bapak ini nggak lancar. Kadang-kadang itu nanti, makanya bapak itu udah sering gitu. Padahal kelihatannya udah tuntas, nanti begitu jongkok itu perasaan itu keluar. Perasaan itu keluar. Tapi kalau anak-anak enggak lah. Ya, kayak Nabi ya gini, dipelirit 3 kali. Nah, tapi ya itu jangan sampai keenakan.
Salasa marratin 3 kali. Rawah Ibnu Majah bisanatin dhaifin. Ini sanadnya lemah. Terakhir. Wah, tapi ini logikanya betul. Supaya apa? Yang nyangkrung, yang di jalur apa namanya air kencing itu supaya keluar. Sehingga apa? Coba aja. Tuntas nggak kalian itu gampang kalau ukurnya. Cangcutmu itu bau pesing nggak? Coba sekali-kali kamu cium. Kalau bau berarti pas pipisnya tidak tuntas. Salah satu mengatasinya ya diurut 3 kali tadi. Diurut 3 kali. Gitu. Makanya kalau orang-orang tua dulu itu lebih hati-hati. Begitu mau sholat itu celana dalamnya itu dibuka semua. Pakai sarung aja gitu. Pakai sarung aja. Ada orang tua yang sarungnya itu sampai apa sini pas sujud titiknya kelihatan sarungan belakang. Itu pernah Bapak lihat itu juga hati-hati. Iya. Ya saya kan si malakama saking hati-hatinya cangcutnya celana dilepas karena pakai sarungnya itu terlalu atas pas sujud kelihatan dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya nabi sa'ala bertanya ahla kubai ahli Kuba. Ini orang Kuba, orang pertama Kuba itu yaitu tempat mendirikannya Nabi masjid pertama kali. Itu namanya kampung